Saya sih kembaliin sama orang yang PJ jadi pengembangan karakter sih. Saya pingin kalian berpecah gitu. Atas, Bisa lihat atas, bawah. Ini agak kabur ini. Rekan Sago TV, hari ini saya mengundang beberapa orang mahasiswa dari Universitas Syakuala yang sekarang disingkat USK ya. Nah, kalau dulu namanya Universitas Uncia, sekarang USK. Nah, mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari jurusan arsitektur dan jurusan pengembangan wilayah kota. perencanaan wilayah dan kota. Udah ganti lagi? Emang dari awal. Oh, emang dari perencanaan awal, berarti wilayah saya yang dan salah. kota. Ya, oke. Perencanaan wilayah kota. Nah, di depan saya ada Miftah, kemudian ada Wiliza dan Randi. Ya, ketiganya adalah mahasiswa PWK ya. Semester 6. Artinya kalian sebentar lagi tamat ya. Insya Allah. Belum kedengarannya belum begitu yakin ya. Nah, kelompok mahasiswa ini baru-baru ini berhasil mendapatkan dana hibah ya untuk program yang judulnya Museum Digital Selawah ya. Selawah adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten Aceh Besar ya. Kalau dari Banda Aceh itu mungkin sekitar 1 jam perjalanan ya, 1 jam atau lebih kecuali sangat ngebut ya. Kalau sangat ngebut itu bisa setengah jam ya. Nah, tapi tidak disarankan. Nah, baik, kita cerita-cerita lah nih, ngobrol-ngobrol hari ini tentang apa itu museum digital ya, kenapa disebut museum kan? Kalau museum ini kan kesannya kan kuno gitu kan. Apakah kalian mengumpulkan hal-hal yang berbau kuno di sana gitu kan? Mungkin ada benda-benda wasiat dikumpulin atau apa ya? Ini ada ketuanya nggak? Siapa aja bebas ngomong gitu. Kalau di tim Museum Citra Gunung Salawah sendiri kebetulan ketuanya Randi. Oh, Randi, oke. Jadi kan kami ada 2 prodi ya Pak ya. Museum. 2 prodi itu PWK sama arsitek. Kebetulan dari prodi PWK saya sendiri koordinator mahasiswa. Dan kalau dari prodi arsitektur itu namanya Bang Agi. Oh, gitu. Tapi dia belum datang ya? Belum datang. Ya, nggak apa-apa. Oke, Randi. Oke, kita mulai aja dari Randi karena sebagai ketua kita beri penghargaan sebagai ketua untuk bercerita lah pertama kali ya. Kira-kira apa nih kerjaan kalian di Museum Digital Tsunami ini? Museum Digital Selawah, kenapa Tsunami? Mungkin sebelumnya cerita sedikit tentang cara dosen yang rekrut kami dari mahasiswa. Jadi di sini kami terdiri dari 30 mahasiswa. 20 dari kita PWK. dari PWK dan 10 orang dari prodi arsitektur. Nah, untuk mengembangkan atau mencari literatur tentang Gunung Selawah yang akan dikembangkan, maksudnya dari potensi Gunung Selawah tuh apa saja yang bisa dikembangkan dan dijadikan sebuah museum. Jadi museumnya itu bersifat digital, bukan bersifat fisik. Nah, kalau misalkan kan nggak mungkin kalau misalkan kita buat fisik tapi nggak ada dana. Oh, masalah dana. Iya, maksudnya kan itu dari awal tuh emang untuk museum digital. Nah, kenapa namanya museum? Museum. Nah, pemilihan namanya museum. Karena emang dibuat untuk dipamerkan. Kenapa nggak gini aja sih ya? Dari sejarah. Museum itu kan sesuatu biasanya sesuatu dari masa lalu kita kumpulkan, kita taruh di suatu tempat, kemudian tempat itu kita sebut museum ya. Tapi ini kan nggak mesti sesuatu yang dari masa lalu kan, informasi yang kalian kumpulkan ya. Atau penyebutan museum ini supaya dia eye-catching gitu. Enggak pun ya. Sebenarnya penyebutan museum itu karena memang mungkin nanti Bapak kalau ada pameran boleh datang, nanti kita lihat museum digitalnya itu emang ketika kita pakai VR-nya itu pakai kalkulus itu emang Oculus. Udah takut ya tadi kalkulus. Oculus itu emang kelihatan ruangan museum tapi secara digital kita seakan-akan berada di ruangan seakan-akan itu. kita berada di museum. Jadi kita kayak dibawa tour digital lah gitu ya, mengelilingi. Ini enak dia jawab kok. Oke, lanjut Randi. Terus apa lagi? Randi. Terus kami juga jadi kan dari ini lebih ke penelitian sih. Penelitian. Riset. Untuk mengumpulkan data. Jadi sebelum kami diterjunkan atau
lepaskan ke lapangan itu paling ada pembekalan dulu. Mulai dari mempelajari apa dari Gunung Selawah dan juga gimana sejarah tentang Gunung Selawah dan juga desa-desa yang ada di sekitar Gunung Selawah tersebut, mulai dari sejarahnya Belanda pas penjajahan Belanda, dari bangunan-bangunan yang masih Zaman Belanda itu Belanda udah sampai ke Sare gitu. udah Ya? Udah. Ngapain mereka di Sare? nggak tahu. Kalian membuat museum digital. Ada nggak informasi yang terkait? Oh, di zaman Belanda Sare, ya, sebuah kecamatan di Selawah ini jadi tempat singgah Belanda tuh, nongkrong-nongkrong. Kalau mereka mau ke Sigli, ngopi-ngopi gitu. Ada informasi seperti itu kira-kira? Itu nggak ada. Tapi ada bangunan yang emang orang nih ikut untuk buat kayak masjid apa? Masjid Masjid Tuhan Alam Tebak. Masjid Tuhan Alam Tebak. Oke. Itu emang orang nih yang buat. Belanda yang dibuat atau dibuat pada zaman Belanda? Dibuat pada zaman Belanda. Dibuat pada zaman Belanda. Dibuat Tapi pada zaman Belanda. kalau nggak salah orang Belanda pun ada ikut untuk buat masjid tersebut dan juga bangunan-bangunan yang lain. Oh, dia kerja di situ, Iya. orang Belanda. Iya. Nggak ada kerjaan lain apa? Oke. Boring tadi, boring. Gimana? Terus mungkin setelah itu udah tahu gimana data-data yang udah kita kumpulkan, gimana latar belakang tentang Gunung Selawah dan juga daerah desa yang ada dekat Selawah, baru kami diterjunkan ke sana. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus kami lakukan di sana, mulai dari pengumpulan data primer, terus kami pengabdian. Mungkin kalau misalnya sederhananya program Museum Digital Selawah ini bagi mahasiswa itu ngelewatin 3 proses. Yang pertama pre-survei lapangan, yang kedua survei lapangan, dan yang ketiga pasca survei lapangan. Nah, kalau misalnya di pre-survei ini, kami itu seperti yang disampaikan sama Randi, kami memang dibekali dengan beberapa pelatihan untuk menunjang kegiatan survei lapangan. Contohnya seperti pelatihan kamera 360 ini. Oke, penggunaan kamera ya. Ya, kemudian ada juga pelatihan mengenai rencana tata ruang wilayah. Jadi kami kayak diajarkan lebih secara langsung bagaimana peran Selimum khususnya dalam RT RW gitu. Terus ada Selimum sebuah kecamatan ya, di sebuah kecamatan di Selawah ya. Terus kemudian ada juga pelatihan drone. Ya, oke, Itu drone. di bagian pre-surveinya. Oke. Nah, Itu pada bulan berapa tuh? Kapan? Tahun berapa? di tahun 2022 sekitaran bulan Agustus atau Juni gitu. Juli ya. Juli Agustus. Setelah program ini memenangkan hibah dari Iya. DIPI ya, di bawah program apa tuh Kampus Merdeka ya. Iya. Oke. Nah, terus Terus setelah pelatihan itu dengan pembekalan yang ada, kemudian kami diterjunkan ke lapangan. Nah, di bagian ini yang proses keduanya survei lapangan. Di bagian survei lapangan ini kami ditempatkan di desa-desa yang ada di sekitaran Gunung Selawah. Nah, kalau saya sendiri itu di Desa Pulo, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, yang juga merupakan Mukiman Tebak. Yeah. Nah, di situ dari proses survei lapangan ini sebenarnya ada beberapa hal yang kami garap gitu ya. Salah satunya itu ada pengabdian masyarakat. Nah, saat itu saya buat eco-printing. Nah, eco-printing itu kayak kita mencetak ya. mencetak dari bahan-bahan tumbuhan gitu di atas tote bag kemarin itu sama anak-anak dari Desa Pulo. Kemudian ada juga pembuatan film dokumenter kalau di desa saya. Itu masuk dalam kegiatan ini. Iya. Museum Digital Selawah ya. Oke. Terus ada film dokumenter, kemudian survei data primer dari masing-masing penelitian mahasiswa. Jadi selain proyek utama dari kegiatan Museum Digital, kami per individu mahasiswa juga diharuskan untuk mengeluarkan satu artikel penelitian. Nah, Oke. 30 orang ini menghasilkan satu artikel. Masing-masing satu, berarti Masing-masing totalnya satu, ada berarti 30. ada 30 artikel. Iya. Oh, banyak itu ya. Terus yang selanjutnya apa ya? Ada 4 kan? Pengabdian masyarakat juga. Ya, pengabdian masyarakat. Jadi memang kami di sana
berbaur dengan masyarakat dalam artian memang nginap di rumah masyarakat gitu. Memang kayak KKN cuman Berarti ya kalian penelitian gitu. apa ya? Menyusahkan masyarakat di sana nggak? Enggak. Kan nginap-nginap di rumah orang itu gimana? Enggak, tapi dari masyarakat sendiri Oh, sangat menerima dan iya. juga bahkan kami punya pengalaman kayak keluarga kedua gitu saking dekatnya. Oh gitu ya, memang kayak homestay ya. Terus tadi apa pengabdian, penelitian, terus ada ngajar-ngajar juga ya katanya. Siapa yang ngajar? Nih kamu. Itu masuk ke dalam pengabdian. Jadi, Pengabdian. ya. Jadi ketika kita di lapangan sama masyarakat kita berinteraksi kan, kayak jadi sebelum kita membangun museum digital ini kita harus mempelajari dulu aspek-aspek sosial, bagaimana karakter masyarakat tersebut gitu. Itu salah satunya. Dan juga bagaimana budayanya. Nah, ada juga jadi mengajar itu bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi kebetulan ada di Desa Sare. Jadi kelompok Sare itu mereka pengabdian masyarakatnya memilih untuk mengajar kayak gitu, mengajar ke anak-anak di sana mengenai mengenai Gunung Selawah. Apakah mereka tahu Gunung Selawah ini apa aja sih potensinya, makhluk hidup apa aja yang tinggal di sana, hewan apa aja yang ada di sana kayak gitu. Berarti data-data yang dikumpulkan ini data-data sosial, ekonomi, lingkungan gitu ya. Iya. Ada temuan-temuan yang menarik nggak? Yang mungkin yang selama ini masyarakat Aceh belum tahu ternyata ada di Selawah itu. Kalau menurut saya yang menarik ketika saya datang ke Desa Pulo itu adalah mata airnya. Mata air. Ya, jadi Desa Pulo itu adalah salah satu desa yang memang terletak di bawah kaki Gunung Selawah. Nah, di Desa Pulo ini sendiri berdasarkan penuturan dari masyarakat ketika kami wawancara juga, itu mereka menggunakan mata air itu bukan cuman sebagai kebutuhan mandi, mencuci dan sebagainya, tapi juga untuk langsung diminum. Jadi nggak ada penyaringan khusus untuk air minum mereka. Jadi mereka langsung minum gitu dari keran. Pas kami ke sana juga awalnya 2 atau 3 hari mungkin ya kami minum dari air galon. Tapi selanjutnya selalu minum dari keran. Jadi kayak nggak ada tukang galon mungkin di sana ya. Ada. Oh, ada. ada, tapi memang apa ya? Memang rasanya pun beda, kayak Beda ya? lebih enak gitu dari kerannya. Memang segar yang bukan segar. Mungkin karena pengaruh keran nggak? Ada gimana? Enggak juga. Dan itu pun udah lama. Jadi nggak pas kami datang aja itu baru bisa diminum, tapi udah dari sekian lama, Udah lama. dari Iya. mungkin dari udah mulai terbentuknya adanya desa pulau di sana. Mungkin lebih terkhusus desa pulau karena kan desa pulau itu desa paling ujung. Iya, Kebetulan saya di situ juga pengabdinya. Saya sama si Yuliza. Kalau si Miftah itu di Desa Sukadamai, desa Jadi Sukadamai. tadi Randi mengatakan pengabdi gitu ya. Saya jadi teringat film Pengabdi Setan. Mengabdi. KKN. Oh, mengabdi. Pengabdian. Oke, yang hal menarik lain temuannya di sana apa tuh? Kalau saya sendiri mungkin hal menarik itu adalah ternyata di Gunung Selawah itu punya air terjun, jadi namanya air terjun Selawat gitu. Jadi kebetulan kemarin kan saya ditempatin di Sukadamai di kecamatan Lembah Selawah. Jadi kami emang datang langsung ke sana, itu perjalanan kurang lebih 3 jam jalan kaki, itu melewati jalan-jalan yang super menantang. Iya. Dan juga banyak pacatnya kayak gitu. Terus sampai sana emang terbayarkan sih, kayak itu adalah air terjun yang tinggi, dan juga sampai sana tuh emang bener-bener airnya Air ya, gitu ya. air terjunnya emang bener-bener bagus kayak gitu. Terus juga salah satu hal yang membuat perhatian kami menuju ke sana adalah di Gunung Selawah itu ternyata udah banyak illegal logging kayak gitu. Jadi emang Kalian hutannya itu mendata juga itu illegal iya, logging? jadi emang hutannya itu udah banyak yang di apa namanya? Ditebang pohon-pohonnya, dan itu emang benar-benar sangat merusak kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat dari Google Earth, misalnya kita buka nih Gunung Selawah, dia tuh kan langsung kelihatan ya, di Gunung Selawah itu memang ada titik-titik di mana bolong-bolong. Nah, di bolong-bolong Kayak ini kalau di merupakan kepala tuh kayak pita-pita gitu ya. Iya. Jadi kayak memang sebenarnya dari atas itu jelas sekali nampak dari efek illegal logging ini. Itu bisa dilihat di museum digital tadi tuh yang pita-pita ada. Iya bisa. Itu ada juga ditampilkan di museum digital. Market Gunung Selawah. Ada ditampilkan nggak orang sedang nebang pohon gitu? Nggak sempat ya. Menarik sebenarnya tuh. Kalau Dan sempat salah kan. satu yang bukan menarik sih, tapi emang Nggak menarik itu. menarik. tapi nggak menarik gimana? tapi emang khasnya Gunung Selawah kan. Gunung Selawah itu kan
gunung berapi. Ya, gunung berapi. Jadi di bagian kakinya tuh ada tanah yang apa sih? Yang mendidih. Tanah mendidih. Mendidih karena Tanahnya mendidih. iya, mendidih. Bukan air. Bukan. Tanah mendidih ya. Iya, tanah sekalian ada airnya. Oh, lumpur ya. Iya, lumpur. Itu namanya tanah tembaga. Tanah tembaga. Tanah tembaga yang ada di kaki Gunung Selawah. Itu emang mendidih dia karena efek dari lava yang ada di Gunung Selawah tersebut. Kita bisa samperin ke sana juga, bisa, tapi nggak boleh dipegang sih. Itu kan sangat panas. Nggak bisa mandi lumpur itu yang lagi populer di medsos itu kan ada mandi lumpur, Bisa. nenek-nenek bisa itu. Bisa kalau misal badan Tahan ya. anti itu kan, anti panas, bisa aja. Oke, nah, Tapi itu salah satu fakta menarik juga untuk Gunung Selawah tersebut. itu tadi kan istilahnya spot ya, tempat-tempat yang menarik ya. Kalau legenda-legenda ada dijumpai nggak legenda-legenda? Misalnya di situ ada hantu apa gitu. Ada. Nggak masuk sains mungkin tuh ya. Kalau legenda mungkin bukan legenda tapi kayak fakta unik gitu ya. Kalau di Desa Pulo itu kita banyak nemuin batu-batu besar. Kalau misalnya Di kita Ulele banyak batu-batu besar gitu. itu Gimana? Ulele. Maksudnya kita Nah, tahu unik- di situ unik batu ada besarnya itu apa gitu? kalau misalnya Ulele kita tahu kalau misalnya dia berada dekat dengan laut. Oke. Nah, kalau ini kan di dataran tinggi, tapi Nah. ada batu-batuan besar. Nah, itu yang jadi fakta uniknya. Kalau misalkan berdasarkan pembicaraan kami dengan masyarakat, itu ada legenda, ada cerita lama gitu ya. Para masyarakat menganggap bahwa batu-batu besar itu merupakan batuan dari danau yang mengering. Jadi pulau ini pada masa lalu adalah sebuah danau yang kemudian mengering dan bisa ditinggali masyarakat. Nah, batu-batuan ini merupakan peninggalan dari danau tersebut. Oh, itu dulunya danau. Berdasarkan ya legenda Iya. atau cerita lamanya. Oh, gitu ya. Jadinya dia danau, terus airnya kering, Hmm. muncullah dia ya. Hmm. Menarik itu. Ya, ada banyak cerita-cerita seperti itu ya, seperti di di Sabang itu ada batu-batuan yang mengandung kapur yang biasanya berada di pantai, tapi ini beradanya di gunung. Sehingga ada teori yang mengatakan ini gunung ini muncul karena ada desakan dari perut bumi ya, gerakan lempengan yang mendesak ke atas. Itu mungkin bisa diteliti nanti kapan-kapan ya. Tentang hewan bagaimana? Ada hewan-hewan menarik? Hewan menarik kayaknya Karena kan Selawah itu daerah hutan ya. iya. Kalau hewan menarik kayaknya sama aja kayak gunung-gunung yang lain, ada harimau, ular, monyet, Ada ketemu? gajah. Gajah. Kalau ketemu monyet sama gajah sih. Monyet. Ya. Terus juga karena di Selawah ini gajah jadi salah satu kan gajah itu hewan yang langka dan dilindungi ya. Jadi di Selawah ini ada gajah. Jadi untuk membuat gajah ini sebagai salah satu hewan yang khas di Gunung Selawah itu, jadi kami juga buat karakter. Jadi ada sebuah animasi Oh, oke. yang bentuknya gajah kayak gitu. Jadi ada di buku ini, namanya Gagam. Ya, boleh dikasih nampak Iya. dulu Nah, kamera. ini ya. Oh, gagak. Gagam. Iya. Jadi Gajah gagam agam. itu gajah agam. Gajah Iya. laki-laki. Jadi setiap karakter ini dia tuh punya perannya masing-masing. Nah, kalau misalnya kayak Gagam ini kan misinya itu maskot dari Museum Digital Selawah yang nantinya akan memberikan informasi seputaran Museum Digital Selawah. Jadi kalau misalnya kita pakai Oculus ketika melihat museum digitalnya itu ada nih dia di dalam museumnya gitu. Oke, nanti kita akan tanya-tanya tentang Oculus ya. iya. Sekarang kita lihat awal-awal dulu. Terus Kemudian selain Gagam juga ada Bang Goes. Bang Goes ini misinya memperkenalkan potensi tempat olahraga di Lembah Sawah dan juga spot foto. gitu. Jadi dia tuh suka goes, suka pergi-pergi tempat baru gitu di Sini ini Sawah. orang Selawah ini. Iya. Terinspirasinya dari orang Sawah yang kemudian dibuatkan karakter. Oh, gitu. Oke. Terus ada juga Pak Geci. Nah, Pak Geci ini pasti setiap desa punya ya. Jadi Iya. kami masukkan ke dalam karakter yang misinya memberi nasihat dan sejarah Selawah. Kenapa mesti buncit tuh? Saya nggak setuju sebenarnya. Kemudian ada Ya, dan dia masa buncit misalnya.
Kemudian ada Dokter Sarena yang beliau merupakan dokter hewan yang Sarena. merawat gajah. Kalau dokter hewan di RH dong. Iya. Nanti mungkin bisa direvisi. DRH Sarena. Ya, ntar nanti dokter Sarena, dokter hewan yang datang karena dibaca DR manusia yang datang, kasihan manusianya berobat ke dokter hewan. Gitu, oke. Masih ada lagi yang lain? Karakter-karakternya? Ada Pak Lumpang, seorang petani bapak Oke, ini. petani. Kemudian ada Amot dan Imot. Mereka merupakan anak-anak yang ada di desa sawah. Kemudian ada Mbah Oyo Siapa mempublikasikan eksistensi UMKM keripik. Oh, Jadi mungkin bisa iya. dijelasin lebih lanjut ya. Gimana? Saya tadi juga mau nanya-nanya tentang keripik karena Sarena ini kan terkenal Iya, dengan Jadi keripiknya ya. Jadi Mbah Hoyo ini merupakan salah satu karakter yang terinspirasi dari pengusaha keripik di Sukadamai. Jadi emang pengusaha ini mungkin kita juga udah tahu ya. Jadi kalau Maksudnya gimana nih Sukadamai- pengusaha ini kita udah tahu? Pengusaha ini kita udah tahu, sama-sama udah tahu. Kalau Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Mungkin saya boleh bocorin dikit Boleh, ya. boleh. Bebas jadi- kita di sini. Jadi nama usahanya itu adalah lupa lagi. UMKM aja. Salah satu Ya, nggak UMKM, apa-apa, sebutkan salah aja. satu UMKM yang ada di Sukadamai. Jadi emang udah terkenal. Jadi kami terinspirasi dari beliau. Ya, apa nama UMKM-nya? Bocorin. Cek Sam. Cek Sam. Oh, Jadi biasa Cek Sam ini tuh. salah satu UMKM yang udah Cek terkenal Sam di ya. Sukadamai. Ngapa sebutkan aja, mungkin kami bisa minta iklan dengan Cek Sam. Iya, boleh. Jadi Cek Sam ini merupakan salah satu UMKM yang udah terkenal Cek Sam di ini Sukadamai. Mbah Hoyo yang punya. Enggak, jadi terinspirasi karakter Oh, yang ada di terinspirasi. sana, gitu. Jadi kami mengubah sedikit karakter fisik dari beliau. Jadi sebenarnya pengusahanya itu perempuan, jadi kami Oh, ubah oke, sedikit oke. laki-laki gitu. Terus juga sebenarnya Waduh, kan kalian aslinya perempuan, kalian ubah ke laki-laki, nanti dimarahi sama aktivis gender ini. sebenarnya ini terinspirasi dari orangnya, ceritanya gitu. Jadi Oh, gitu. karakternya kita ubah, tapi Jadi laki. ceritanya Tetap. ceritanya Kurang terus lebih. tujuan dia kita buat itu sama seperti beliau gitu. Terus kenapa dibuat pakaiannya Jawa, suku Jawa? Karena emang salah satu fakta menarik di Sukadamai itu rata-rata masyarakatnya itu merupakan suku Jawa yang itu merupakan masyarakat migrasi dari Pulau Jawa. Jadi itu dari program pemerintah kayak gitu. Transmigrasi. Iya, transmigrasi. Berarti di dalam museum digital ini ada informasi ya mengenai Iya, ada informasi juga. proses pemindahan penduduk dari Jawa ke Aceh gitu ya. Transmigrasi gitu ya. Masih ada lagi? Ada Maksel yang misinya itu mengarahkan pendatang untuk bisa mempelajari dan mengerti bagaimana kebiasaan masyarakat. Sebenarnya Maksel ini karakter yang terinspirasi dari Bu Geci. Nah, jadi Oh, biasanya oke. kalau kita ke desa, selain dari pengarahan dari Pak Geci, biasanya mahasiswa-mahasiswa itu lebih banyak menghabiskan waktu sama Bu Geci, apalagi kalau misalkan saya yang Oh. dari teman-teman perempuan yang lainnya pasti kayak masak bareng Bu Geci, Oke. Pak Kecinya kurang gaul ya. Nggak suka nongkrong gitu ya. dan ya udah itu aja. Itu aja. Hmm. Tokoh mudanya nggak ada. Kan Randi setuju nggak ada tokoh mudanya nih? Hmm. Saya sih kembaliin sama orang yang PJ jadi pengembang karakter sih. Saya pingin kalian berpecah gitu. Disintegrasi ya. Disintegrasi. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan ini kan kita kan diskusi ya, debat ya. Dari debat itulah muncul ide-ide baru mungkin. Ini kan masih terbuka untuk direvisi kan. Iya. Entah mungkin nanti ke depan ada lagi ya pendanaan hibah lagi dari Dikti. Kalian mau ajukan lagi kan. Ya, mudah-mudahan kalian belum tamat lah biar bisa ajukan lagi. Oke, dari berbagai informasi-informasi itu, terus kalian kumpulkan, kalian digitalisasi ya. Ya. Cara mendigitalisasinya itu gimana? Kalau yang data berupa teks itu kalian ketik ya gitu. Ada data teks atau gambar semua atau data itu kan misalnya gini, ada data teks, ada data gambar, ada data voice ya. Suara maksudnya. Saya nggak tahu nih karena saya belum pernah coba. Kalau misalnya di kegiatan pasca survei lapangan itu dimulai dari tanggal
5 September ya, setelah pulang dari lapangan kan. Jadi kami setiap mahasiswa diharuskan untuk mengambil 3 proyek. 1 proyek utama dan 2 proyek pendamping. Kalau saya sendiri, proyek utama kemarin video VR 360, webinar sama pameran. Nah, Itu maksudnya project yang Wiliza adakan, yang ikutin atau adakan? saya ikutin dan juga adakan. Oke. Jadi setiap mahasiswa punya 3 proyek utama. Nah, kalau misalnya saya sendiri, salah satu yang utama adalah video VR 360. Jadi bagaimana saya berperan dalam mendigitalisasi kawasan-kawasan yang ada di sekitar Museum Salawah. Nah, kalau dalam bentuk digitalisasinya sendiri, salah satunya melalui perekaman dengan kamera Insta ini. Jadi ketika proses produksi dengan menggunakan kamera 360, ada 5 topik yang saya angkat kemarin itu, yaitu yang pertama ada gajah, kemudian mata air, kemudian view Gunung Salawah dari Aceh Besar, view Gunung Salawah dari Banda Aceh, dan juga yang terakhir UMKM. Jadi kami memang merekam dari proses pembelajaran pertama kali kamera ini, karena jujur saya sebelum masuk program ini sama sekali nggak tahu gimana cara mengoperasikan kamera 360 Di kampung nggak ada? di kampung. Nggak ada. Sama, di Jadi kampung saya emang- juga nggak ada. Jadi emang belajar pas ikut program ini. Dari mulai belajar, kemudian perekaman langsung ke lokasinya, kemudian pengeditannya pakai Adobe Premiere juga kami lakukan Adobe di Premiere ya? Iya. Mungkin kok bisa jadi editor nanti di sini. Karena kita pakai Adobe Premiere juga. Jadi memang langsung semuanya kami yang produksi. Ya. Ya, mau nambahin apa? Ada. Apa. Jadi apa sih proses digitalisasi dari ya data-data yang sudah kami kumpulkan? Itu ada beberapa tim yang dibentuk oleh Bu Sil sendiri sebagai Ya. koordinator Selawah. Bu Sylvia. Bu Silvi. Sylvia. Jangan ragu-ragu sebutkan namanya. Maksudnya kami kan panggilnya Bu Sil. Oh, Bu Sil. Saya baru tahu. Jadi ini yang pertama tuh ada tim museum digital yang membentuk atau merancang museum digital tersebut. Terus yang kedua yang seperti dibilang sama Wiliza itu ada tim VR 360 sendiri dan juga ada tim infografis. Nah, tim infografis nih itu yang memaparkan atau mendesain terkait gambar, tulisan dan cerita-cerita yang ada di Gunung Selawah. Jadi menceritakan sekalian menampilkan gambarnya. Oh, gitu ya. Dan juga nanti ada juga tim pameran itu yang bakal membuat acara puncaknya dari Museum Digital Selawah. Kemarin sudah melakukan pameran Udah. ya? Di mana tuh? Sudah 2 kali. Yang pertama di gedung AAC. Nah, yang pertama ini adalah peluncuran. Jadi kemarin itu juga sekalian diresmikan sama Pak Rektor ya. Diluncurkan sekaligus pameran perdana gitu lah. Kemudian yang kedua kemarin itu ada pameran keliling di Plaza Aceh. Oh, gitu. Jadi di apa tadi di pameran itu kalian bawa alat-alat Iya, ini ya? semuanya ada. Bawa alat-alat, terus pengunjung yang mau melihat Mau mencoba pakai Oculus itu bisa. pakai gitu ya. Nah, ini kebetulan alat-alatnya sudah ada di depan kita kan. Bisa nggak kasih perlihatkan bagaimana cara pakainya? Mungkin dari mana? Mungkin kalau misalkan alat yang paling simpel itu yang ini. Google Cardboard. Apa namanya? Google Cardboard. Google Cardboard. Ya. Wah, coba dipakai. Jadi ini kita bisa pakai mungkin ini kita bisa beli di Shopee, juga harganya murah dan terjangkau. Ini bisa dibeli Shopee? Iya, ini belinya di Tapi Shopee. dia ini ada versi apa ya, memang Versi murah dan versi mahal. Oke. Terus? Jadi ini kita kalau untuk videonya sendiri kita tinggal buka di YouTube. Jadi buka aja video VR 360. Jadi kita bisa coba. Coba. Nah, jadi nanti HP-nya taruh di sini. Boleh dites ya. Coba siapa lah yang bisa tes? Saya agak kurang ini. Mata saya kurang enak gitu ya. Jadi kita ada Google Cardboard, terus ada HP. HP kita taruh di depannya seperti itu, terus kita nonton gitu ya. Iya. Oh, oke. Nampak apa Bisa itu? rekam nggak? Ada nampak apa? Nampak gunung Videonya, Videonya. Oh, oke. virtual reality. Virtual reality-nya. jadi rasanya tuh kayak kita tuh berada di sini gitu, tapi iya, dari penasaran juga virtual sih, reality.
Kalau ada apa-apa dengan saya, ini Langsung ya. aja. kamera Ya, saya. langsung gini. Dan kita bisa lihat kanan kiri. Badan kita gerak, videonya juga gerak. Jadi kita yang bergerak. Kalau gitu misalnya ya? kita diam di situ, yaudah kita cuma lihat satu sisi. Bisa lihat atas, Bisa lihat bawah. atas, bawah. Ini agak kabur, ini pemata saya ini kabur. Kualitas videonya mungkin. Oke. Dan di YouTube. Bisa di ini ya. Iya, bisa di setel. Oh. Ini ada di apa Google Cardboard. Kalau mau ada dijual di Shopee dan di marketplace yang lain ya. Iya. Nah, terus kamera HP kita buka channel YouTube Museum Selawah. Museum Selawah, terus kita menyaksikan. Ya. Oke. Ini yang versi Si murah. murah. Nah, kalau yang apa nih namanya tadi Oculus ini gimana cara penggunaannya untuk terkait dengan Kalau museum Oculus digital? ini sendiri dia itu diprogram dengan komputer, jadi harus disambungkan dulu, baru bisa ngelihat gitu. Tapi sebenarnya konsepnya sama aja, kita Sama. cuman tinggal pakai aja, coba pakai Ran. Ini berapa harganya? Ada yang 800.000, ada yang 30.000. Kalau yang 30.000 nampak juga nggak? Nampak. Beda jauh kali soalnya. Jangan-jangan yang 30.000 nampak setengah. Udah. Pakai dulu biar kita ya. Coba pakai dulu. Nah ini, Oh, iya. jadi nanti disambungkan ke komputer, langsung nampak langsung nampak museum digitalnya. Cuman bedanya kalau Google Cardboard ini kita operasikan dengan berjalan gitu ya, bisa lihat ke atas, lihat ke bawah. Ini sama juga, tapi dia itu ada Apa itu? programnya sendiri. Misalnya ini, kita bisa tekan di sini, nanti kita masuk ke ruangan yang berbeda. Kita bisa jalan. Kalau ini kita nggak bisa jalan. Kita cuma bisa lihat kanan, kiri, atas, bawah. Oh gitu. Kalau Makanya ini dia murah ya? Iya. Dan kualitas videonya juga jauh Kualitas. lebih bagus. demonstrasi aja dulu. tekan-tekan. Kalau itu berapaan? Mungkin nanti saya minta sama produser saya suruh beli. Berapaan? Antara 7 sampai 10. Mungkin kalau yang lebih 9 juta. juta. Oh, juta. 9 juta. Gaji editor sampai Kalau 10.000 boleh. Nah, kayak gitu. Oh, Jadi kan kalau misalkan di museum digital itu kan ada ruangan-ruangannya. Jadi kita tuh bisa jalan-jalan di dalam ruangan museum digital itu. Jadi sebenarnya museum digital ini memang berbentuk museum, ada bangunannya, dan memang nggak menutup kemungkinan kalau di masa depan bisa dibangun museum aktualnya. seperti itu ya. Ya, dah. Nah, tanggapan orang-orang yang melihat ini bagaimana? Terutama tanggapan dari kalangan akademisi lah. Oke, jadi sebenarnya salah satu tujuan utama kita membuat Museum Digital Gunung Selawah ini adalah bagaimana supaya orang-orang, bahkan orang yang jauh, bisa tahu tentang Gunung Selawah tanpa harus datang langsung ke Gunung Selawah gitu. Jadi melalui museum digital, bahkan orang-orang yang di luar negeri bisa tahu, bisa mengunjungi museum ini kayak gitu melalui digitalisasi gitu. Jadi kemarin juga ada sempat rektor dan juga beberapa pengunjung yang mereka apresiasi kegiatan ini kayak gitu, dan hasilnya kan kalau di Aceh sendiri belum ada ya museum digital kayak gitu. Belum Jadi, ada ya? Belum ada. Jadi ini Yakin? setahu saya belum ada. Mungkin setelah ini akan menginspirasi Iya, yang lain ya. sekali. Insya Allah. Dan pas hari pameran kebetulan juga saya kan ngejaga booth video VR 360. Jadi ada beberapa kalangan dosen yang juga diantar sama Bu Silvi mencoba pemakaian dari Google Cardboard, dan sangat antusias saya lihat, dan juga excited gitu ngelihat hal-hal baru kayak Google Cardboard yang bisa kita seakan-akan berada di tempat tersebut tapi nyatanya kita cuma berdiri gitu. Ini kan Google Cardboard ini kita menonton YouTube ya. Ya. Kita nonton YouTube, apa aja boleh? Apa Iya, aja apa boleh? aja. Misalnya saya nonton TikTok lah di sini. Bisa? Boleh. Tergantung Iya. tergantung videonya. Kalau Itu dia misalkan maksud videonya saya. itu diambil dari kamera 360, oke. berarti bisa kita gunakan sebagai virtual reality. Tapi kalau misalkan kamera biasa, Nggak bisa ya. Tapi YouTube sendiri memang sudah banyak gitu video yang memang mendukung VR. Virtualitas. Jadi kalau kita cari di YouTube tuh yang ada VR-nya gitu ya. Iya. Virtualitas. Baru bisa kita gunakan dengan Google Cardboard nih ya. Iya. Kalau TikTok itu nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin ada yang iseng gitu mau joget-joget pakai ini gitu. Kalau sekarang kayaknya video yang bisa kita pakai itu cuman di YouTube. Itu juga pakai kata kunci VR 360. VR 360. Oke, sip. Mantap. Jadi ini kan program dari
kampus Ya. dari jurusan Arsitektur arsitektur dan dan perencanaan wilayah kota. Apa yang penghargaan dari kampus yang diberikan kepada kalian? Maksud saya penghargaan nih kalau sertifikat udah pasti dapat ya. Iya. Atau maksudnya ini penghargaan dalam bidang akademi, Akademik, entah oke. kalian dipermudah kuliahnya, entah kalian dibebaskan dari KKN atau bebas SPP atau dikasih hadiah 1 miliar, atau gimana? Oke, jadi kegiatan ini kan di bawah Kampus Merdeka ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kalau kita ikutin program Kampus Merdeka, kita dikasih kebebasan untuk tidak masuk kuliah itu sama dengan 20 SKS, 900 jam. Dikonversi dengan ke 20 SKS gitu. Jadi kita nggak payah ikut perkuliahan lagi, langsung dikonversi ke mata kuliah yang kita pilih di semester itu, langsung nilainya keluar A gitu sih. Ya, senang kali mahasiswa yang malas dong nanti. Mereka mengambil Tapi nilainya itu tergantung kegiatan kita di program ini. Kalau kita aktif, itu nilainya bagus. Tapi kalau misalkan si malas, Randi senang kali dia nggak pengen masuk kuliah, dia ke lapangan aja. Tua. Jadi walaupun dikonversi, walaupun dibayarkan gitu lah bahasanya, tetapi kami selama proses berjalannya MBKM nih, program Kampus Merdeka ini, kami setiap hari itu tetap mengisi logbook. Oh, oke. Jadi hari ini kita ngapain? Oke, ada catatan. Selalu ada laporan. Bukan berarti nggak masuk terus nongkrong di warung kopi enak-enak gitu ya. Oke. Nah, ini kan timnya rame ya. Hari ini kebetulan kalian bertiga yang hadir, kemudian ada nyusul berapa orang lagi. Kalian mau tampil nggak? mungkin boleh Tampil tampil aja. karena Udah kebetulan menyapa kawan-kawan, maksudnya ya apa? Iya. Ayo. Yang paling tahu museum digital yang buat tuh memang Iya. kebetulan anak arsitektur. Maksudnya ya ini podcast nih bebas ya. Kenali satu-satu. Iya. Oke. Ini tugas saya apa ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini ya karena salah sendiri datang telat ya kan? Bang Arif, Bang Arif, Nah. Bang Arif jangan pakai ini. Nah. Biar nampak museum digital dulu. Oke, siapa namanya? Arif. 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 Terus Zaki. Arif Zaki. Nih, Reval dari jurusan apa? Arsitek. Arsitek. 3 arsitek, 3 PWK. PWK. Oke, komposisinya udah seimbang. Nah, Sana lagi. ada lagi. Lagi. Oke. Perkenalkan. Tadi perkenalkan nama dan perannya di program ini. Ayo cepat. Ntar lagi udah Jumat nih. Salam. Nah, Nama Nama aku saya. Arif. Arif. Maulana dari Prodi Arsitektur. hmm. Di program MBKM ini aku sebagai ketua dalam membuat si museum digitalnya. Oke. Perancangannya. Rancang ketua. Nih, Nama- agak gede sedikit. Mulutnya digede. Enggak apa udah. Nangkap. Oke. Nama saya Zaki, jadi saya nih anggotanya si Arif. Oke. Anggota. Pengikutnya lah ya. follower nih. Saya Reval. Pengikutnya? Saya juga Nah. sini di bagian perancangan museum. Oh, iya, perancang museum. Baik. Baiklah, kita sudah di akhir acara podcast mengenai Museum Digital Selawah. Terima kasih banyak adik-adik sekalian dari USK ya. Ini sebuah hal yang membanggakan. Kalian bisa membuat museum digital yang pertama tadi ya, pertama di Aceh. Mudah-mudahan klaim ini benar ya. Karena kan bisa jadi ada yang buat tapi tidak tidak populer dipublish. atau tidak apa ya kan. Nah, tapi ya kalau pengetahuan saya sih ini kayaknya yang pertama. Walaupun ide-ide museum digital itu pernah dibicarakan ya. Kalau saya nongkrong-nongkrong dengan teman, saya baca-baca itu sudah pernah dibicarakan. Tapi yang membuat menjadi nyata itu ya baru kalian mungkin ya. Terus kalian mempopulerkan, mendigitalisasikan informasi yang ada di Selawah ya, sebuah daerah yang sangat populer di Aceh, terutama bagi orang yang bepergian dari Banda Aceh mau ke pantai timur Aceh kan, dan itu bisa dibilang spot wisata juga lah ya kan, spot untuk beristirahat ya. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini bisa mengembangkan wilayah Selawah itu kan, bisa mengembangkan perekonomian ya. Jadi ini seperti amal jariah juga lah nanti ya. Iya, karena ini kan digital ya. Digital ini terus dipakai dan kita nggak tahu mungkin 200-300 tahun ke depan masih ada yang buka, ada si Randi di sini gitu ya, dan seperti itu. Nah, baik, rekan Sago TV, ada yang mau disampaikan terakhir nih sebelum saya tutup?
Mungkin ada abang-abang yang Ada. Cukup. Mungkin saya sedikit sampaikan, nanti teman-teman jangan lupa untuk datang ke pameran dan ikuti terus perkembangan Museum Digital Gunung Selawah melalui akun Instagram kami, Museum Digital Gunung Selawah. Dan juga kita punya akun TikTok dan juga YouTube. Museum TikTok. Digital Gunung Selawah. Ada yang joget-joget gitu ya. Oh, enggak. Cuman joget-joget lah ya. itu kayak konten cuman sekedar sejarah Gunung Selawah dan juga gunung-gunung api yang ada di Aceh. Aceh, Kalau Indonesia. teman-teman juga penasaran sebenarnya di dalam Museum Selawah itu detailnya ada apa-apa aja sih, itu bisa langsung ke Instagram di @museum.selawah. Jadi di dalamnya memang ada pemaparan sebenarnya di Museum Selawah ini ada apa-apa aja gitu secara rinci. Siapa tahu nanti ada rekan-rekan mahasiswa yang penelitian tentang Gunung Selawah, apa penelitian sosial, budaya, teknik dan sebagainya, betul. bisa merefer ke hasil-hasil riset kalian ya. Iya. Oke, rekan Sago TV, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.